Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal sertifikasi profesi hukum, khususnya soal kontrak. Kita akan diskusi lagi dengan Bang Adriansyah. Siap. Bang, ini kontrak mahasiswa juga bisa ya? Bisa. Ikut ini ya, pelatihan ini. Betul. Karena kontrak itu kan kemampuan yang harus dimiliki seseorang ya tanpa melihat latar belakang pendidikan dia. Jadi memang istimewanya bagi orang hukum, dia sudah mempelajari itu di kampus. Iya. Tapi kan banyak di sektor pemerintah, terutama pemerintah ya. Iya. Misal dia ASN, dia masuk lulusan SMA misalnya, tapi dia berkecimpung di dalam bidang kontrak. Dia kan harus mempelajari tentang bagaimana sih menyusun sebuah kontrak, bagaimana penafsiran yang ada dan seterusnya. Jadi dari mahasiswa dia bisa, dan banyak dari mahasiswa itu mengikuti, terutama dia mahasiswa tingkat akhir itu banyak yang mengikuti gitu. Jadi materi apa aja tuh biasa yang diberikan? Pastinya yang pertama tentang aspek hukum dalam merancang kontrak gitu ya. Lalu teknik menyusun kontrak itu seperti apa. Lalu kita juga ini yang menarik di Justisia itu kita selalu mengupdate materi-materi yang dibutuhkan. Kita memberikan materi bilingual contract drafting. Jadi ada bagaimana sih menyusun kontrak dua bahasa dan apa perbedaan legal English dengan bahasa Indonesia yang diinggriskan. Itu dua hal yang berbeda. Itu ada dipelajari walaupun tidak terlalu dalam ya, karena ada sesi tersendiri nantinya. Lalu ada juga materi tentang kontrak pemerintah dan secara umum. Nah, kalau pemerintah kita tahu kan biasanya sudah ada standarnya. Nah, itu tetap dipelajari. Paling tidak mereka memahami. Lalu ada aspek bagaimana kontrak internasional dibuat, dan pastinya peserta ini dibekali dengan simulasi dan praktek, dan juga nanti hasil simulasi ini akan dievaluasi oleh narasumber. Itu yang sangat penting, sehingga harapannya saat dia sudah mengikuti, bahkan dia gelas kosong, dia ikut pelatihan, saat dia diuji dia sudah bisa bikin kontrak. Rumusnya itu. Jadi targetnya dia memang menjadi orang yang certified dalam menyusun sebuah kontrak. Jadi artinya kalau ini menariknya tadi ya, kontrak internasional pun juga disinggung di sini. Singgung juga. Karena seringkali kita itu kan juga kalau di kampus ya belajar hukum perdata internasional. Betul. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memilih choice of law, choice of forum ya. Betul. Sehingga jangan sampai kemudian kita nggak siap nih berpartner bisnis secara cross border gitu ya. Bahasa yang digunakan, legal terms-nya kayak gimana. Nah, ini udah diakomodir nih di dalam Justisia Training Center ya. Sudah diakomodir. Ya. Narasumbernya siapa aja? Ada Prof. Hikmahanto pastinya, salah satu ahli hukum internasional. Lalu dan beliau merupakan ketua umum Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia. Jadi ya spesialnya untuk sertifikasi ini dia nanti bisa langsung terdaftar menjadi anggota dari PAHKI. Kita bilangnya PAHKI ya. Jadi ini kita terdiri anggotanya itu udah menyebar di seluruh Indonesia. Dia akan menjadi, selain memperoleh sertifikasi, dia akan terdaftar menjadi anggota. Lalu ada Bapak Profesor Faisal Santiago, Bapak Dr. Chandra Yusuf, lalu ada juga Bapak Jeskonia Siahaan, lalu Ibu Marsha, dan saya sendiri juga mengambil peran menjadi salah satu narasumber di situ. Ya kita ambil sesi-sesi inilah ya yang ringan-ringan karena kontrak itu kita lihat simple, tapi kebanyakan dari kita terutama mahasiswa pasti kalau disuruh bikin kontrak, yang pertama dilihat bukan Microsoft Word, Google dulu kontrak gitu. Akhirnya copy paste. Yang bikin malu adalah atasnya udah benar semua, lupa ngapus. Dia bikin kontrak pertambangan, di bawah ternyata dia karena copy paste tentang pertanian, ada pertaniannya, kan malu. Jadi lebih baik bagaimana cara kita menyusun sebuah kontrak itu penting, strukturnya, para pihaknya juga penting. Kenapa? Misal pihaknya PT, siapa yang mewakili? Berarti kan dia harus baca undang-undang perseroan terbatas, ya kan? Bagaimana menuliskan hari? Apakah hanya hari atau ada hari kerja, hari kalender? Kan banyak orang yang menyepelekan kontrak, padahal saat kontrak itu bermasalah, itu bisa menimbulkan perkara yang besar di masa yang akan datang. Buktinya di masa pandemi COVID kan, banyak terjadi default antara seluruh pihak. Karena apa? Lupa membuat klausul-klausul yang memang tidak diperhitungkan akan ada COVID di masa yang akan datang. Jadi tugas kita sebagai seorang certified contract drafter adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah kontrak yang memang ideal bagi para pihak dan
bisa mengakomodir kepentingan para pihak itu sendiri. Iya. Nah ini makanya penting sekali karena kadang kita tuh menganggap kontrak itu asal matre pasang selesai urusan. Padahal di situ ada nilai yang fantastis ya. Betul. Yang kemudian kita bisa jadi kehilangan banyak harta gara-gara kita salah dalam menyusun sebuah kontrak yang bisa antisipatif ya, menjangkau masa depan. Terima kasih banyak Bang Adrian buat sharingnya. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.